wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita akan kembali membongkar pengalaman dari Mbah Gendel Jopo Montro. Pada kesempatan kali ini adalah perihal tentang kiat atau usaha dalam ritual mencari jodoh. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kita bisa lebih nyaman dalam menyimak keterangan dari Mbah Gendel Jopo Montro. Mbah Gendel memiliki keahlian membongkar bagi yang sulit mencari pasangan hidup atau jodoh. Keahlian itu seketika muncul langsung viral pada tahun 1990, bahkan hingga Mbah Gendel dikejar-kejar oleh wartawan dari media cetak seperti surat kabar dan majalah pada saat itu. Yang saya pertanyakan adalah, satu, apakah ritual mengundang calon jodoh itu ada rahasia yang tidak bisa disebarluaskan, artinya dipelajari oleh orang lain? Untuk pertanyaan kali ini saya minta dijawab singkat mawon Mbah nggih. Ya. Kita nanti ada 5 pertanyaan. Monggo Mbah. Tentang mati rezeki jodoh wahyu, sebenarnya itu adalah kuasa Allah. Termasuk sukma, nyawa, dan roh itu juga kuasa Allah. Tapi manusia dimenangkan untuk berusaha. Sehingga pada tahun 1987 kami sudah mempersiapkan diri karena kita tahu bahwa dari orang tua kami yang sebaya, banyak yang umur 60-70 tidak mendapatkan jodoh. Kemudian ada lagi yang umur 40 tidak ada jodoh yang datang. Ada lagi yang umur sekitar 25 sampai 40 juga sulit untuk mencari jodoh. Banyak sekali pasangan-pasangan yang tidak punya pacar. Sehingga kami bangkit untuk mempelajari agar bagaimanakah kita untuk bisa mencari kiat-kiat rahasia-rahasia untuk mendatangkan jodoh atau memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar jodoh kita atau jodoh hambanya dipercepat atau bisa diberikan. Kita tahu bahwa yang namanya jodoh adalah merupakan kuasa Tuhan. Namun dengan demikian kita sebagai manusia diwajibkan untuk berusaha atau untuk mencari usaha agar kita bisa terpenuhi dengan kebutuhan kita. Pada dasarnya kami belajar dengan kiat untuk mencari jodoh adalah, satu, berdekatan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, banyaknya kita mempersiapkan diri untuk berprihatin atau untuk melalui jalur-jalur misalkan super tapa, triakat dan sebagainya. Di samping itu kita juga mempelajari dari berbagai segi pengasihan baik, pengasihan dari Jawa, pengasihan dari Pulau Jawa kuno atau pengasihan dari agama kita yaitu agama Islam. Sehingga dari berbagai macam jalur-jalur dari agama, jalur dari keyakinan, jalur dari misalkan dari ilmu kejawen atau ilmu Jawa, kita padukan menjadi satu, kita kemas sebagai yang bersifat untuk ritual untuk mendatangkan doa kita agar doa kita bisa tersampaikan, agar doa kita diterima oleh Allah, agar doa kita diterima Tuhan Yang Maha Esa, agar doa kita ini akan dijabah oleh Allah atau dijabah Tuhan Yang Maha Esa. Karena yang namanya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu antara kopi menolak dan kopi menolak, antara kita dengan Tuhan itu memang sulit sekali. Jika kita perlu belajar untuk berdekatan diri kepada Tuhan, apabila kita memohon kepada Tuhan, kita bisa tersampaikan, kita bisa mendekat, kita bisa fokus, maka doa kita tidak mustahil akan dijabah, tidak mustahil akan diberikan sesuai dengan permintaan kita. Sehingga pada saat 1987 kami sudah membuatkan rahasia-rahasia, resep-resep atau kiat-kiat atau kunci-kunci atau merupakan yaitu tata cara yang bersifat merupakan religi atau yang bersifat yaitu ritual, agar dengan ritual ini akan kita bisa menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Ritual yang berdasarkan dengan adat istiadat, ritual yang berdasarkan dengan budaya kita, ritual yang berdasarkan dengan yaitu budaya para nenek moyang kita yang seperti misalkan selamatan dan sebagainya. Sehingga kebudayaan selamatan termasuk ragam-ragam nama-nama yang tertera di situ kita ambil, kita padukan dengan mantra kita padukan dengan doa kita. Alhamdulillah banyak yang berhasil daripada tidaknya. Di dalam kita untuk menolong orang, di dalam kita memiliki dengan kunci-kunci, di dalam kita memiliki yaitu rahasia resep-resep atau rahasia kiat-kiat kita yang diciptakan kita sendiri, yang kita kelola sendiri, keneragam itu kita sajikan sebagai pendukung doa kita agar doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada tahun 1990 kami berhasil untuk menciptakan apa yang kita ciptakan, apa yang kita karang, apa yang kita halusinasi, apa yang kita gagas pada saat itu. Akhirnya kita terciptalah sebuah tata cara untuk menyajikan doa kepada Tuhan. Maka dari itu sejak tahun 1900 hingga sekarang pun kami masih banyak sekali dimintai oleh orang-orang. Kenyataan dan bukti nyata bahwa
yang saya tolong tahun 1990 karena saya jenguk, mereka sudah punya cucu-cucu yang banyak. Artinya perjuangan kita juga tidak sia-sia. Banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang dipermalukan oleh pasangan, mereka ditinggalkan calon suami, mereka ditinggalkan calon manten, mereka ditinggalkan calon manten dari perempuan, akhirnya mereka dipermalukan. Setelah dipermalukan, mereka datang ke rumah kami, maka kami akan berusaha untuk menolong dengan tata cara kiat atau tata cara resep atau tata yang kita rahasiakan, yang tahu hanya kita sendiri. Alhamdulillah banyak orang yang bisa merasakan, yaitu prosesi daripada tata cara yang saya miliki, yang saya ajukan kepada para pemirsa, yang saya ajukan kepada saudara-saudara yang minta tolong, sehingga di dalam kumparan elemen-elemen yang berupa mantra atau berupa kawaruh atau berupa tata cara kebudayaan yang bersifat, yaitu bentuk-bentuk selamatan, bentuk-bentuk budaya kita emas menjadi satu. Alhamdulillah banyak orang yang bisa merasakan hasilnya. Namun dengan demikian juga banyak sekali orang yang mengeluh, mereka juga gagal. Sehingga di dalam usaha manusia kita tidak boleh sombong. Kadang kita berhasil dan kita juga pernah gagal dalam kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia hanya kapasitas kecil, kita diterima dan tidak doa kita tidak bisa mengetahui, sehingga ketentuan kuasa Allah itu tidak dapat kita gugat, dan kita hanya bersandar, kita hanya marah, pasrah dan semua diterima dan tidak, itu urusan Sang Pencipta. Yang penting manusia itu harus ikhtiar. Dengan ikhtiar tersebut maka juga banyak yang berhasil. Maka daripada orang yang pasrah semarah, ternyata sampai umur 90 mereka meninggal tanpa suami, mereka meninggal tanpa istri. Itu bukti nyata daripada tetangga saya yang menanti jadi perawan sampai tua sampai mati, dia tidak memiliki pasangan hidup, tidak mempunyai suami. Maka dari itu kami berusaha menciptakan sebuah karya yang bersifat dengan amalan dan doa yang kita sajikan kepada saudaraku untuk menolong kesusahan atau kesulitan yang Anda miliki semua. Terima kasih. Iya, itu berarti intinya penemu orang atau persepsi orang yang menganggap bahwa jodoh itu nggak usah dicari, nanti datang sendiri, itu bohong, Mbak. Tidak bohong. Jodoh tanpa dicari akan datang sendiri. Tapi yang namanya kita usaha tidak ada salahnya. Bukti nyata bahwa itu namanya Mbak Maira. Mbak Maira itu tetangga saya. Dari perawan sampai umur 30, 40, 50, sampai 60, 70 dia meninggal. Dia tidak punya pasangan. Saya tanyakan, Mbak Maira, apakah Mbak Maira tidak berusaha mencari jodoh hingga tua kok tidak punya suami? Dia bilang dia hanya menanti yang tidak kunjung datang. Maka dari itu, berdasarkan dengan Mbak Maira itu, maka saya memiliki ilmu pengasihan. Daripada saya pakai gendam kesana kemari menambah dosa, maka saya ciptakan untuk menolong orang agar kita mendapatkan pundi-pundi pahala yang akan nanti kita bawa di alam kematian besok. Sehingga dalam elemen-elemen religi, elemen-elemen yaitu ritual, itu yang terselip beberapa pengasihan. Nah, itu beberapa pengasihan tidak saya pergunakan yaitu salah indah, saya pergunakan untuk menolong orang, saya pergunakan agar dengan nilai mantra japa tersebut akan berbuah dengan barokah, akan berbuah dengan pundi-pundi amal, dan pundi-pundi amal itu nanti maka kami akan mendapatkan rapor di alam akhir nanti. Sehingga kita juga bisa menolong, kita juga mendapatkan yaitu berkah-berkah dari Allah, kita mendapatkan yaitu pahala dari Sang Pencipta. Itu yang kita harapkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbah, saat mendapat kiat jodoh atau resep atau kunci itu apakah berasal dari seorang guru, Mbah? Pada dasarnya kita mencari ilmu dan kalau kita memang berguru. Dari kita berguru ke sana kemari itu masih berbentuk pengasihan. Jadi belum berbentuk kiat. Kita memang mengakui bahwa kita pernah berguru ke sana kemari berbentuk pengasihan. Tapi setelah saya pikir-pikir, pengasihan akan merugikan kepada wanita lain atau lelaki yang lain, yang mereka mestinya tidak tertarik menjadi tertarik, yang mereka mestinya dia tidak menjadi susah, sehingga dari mantra-mantra japa doa yang bersifat pengasihan, maka saya limpahkan, saya pergunakan untuk sebagai yaitu elemen-elemen sebagai untuk pengundang atau untuk mengharapkan jodoh yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sehingga intinya dari amalan mantra japa tidak saya tarikan kepada gendam, tidak saya alihkan kepada pengasihan, tapi saya buat untuk menciptakan sebuah permohonan yaitu kiat untuk mencari jodoh, seperti itu. Kemudian lanjut, Mbah, pertanyaan yang ketiga, berapa lama, Mbah, setelah menjalankan ritual reaksi untuk keberhasilannya? Tentang keberhasilan itu bukan kuasa kita.
Jelas kita hanya manusia bisa, kita hanya punya wewenang yaitu mendoakan kepada orang. Jadi kita didatangi pasien, kita kasih tata caranya, tata cara kita lumut dengan doa-doa yang sudah kita percayai. Kemudian setelah kita mengadakan ritual, kita menanti beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, sehingga tentang keberadaan berhasil dan tidak urusannya Tuhan. Kemudian cepat dan lambat itu bukan kuasa kita. Kalau kita sombong, kita menciptakan sebuah karya, kemudian kita membicarakan hal-hal yang menipu kepada diri kita sendiri, yang mestinya ini bisa dikerjakan dari beberapa lama. Kita bilang kita menipu kepada saudara, kita bilang kalau ini bisa dikerjakan dengan cepat, ini setelah kita ritual pasti akan cepat mendapatkan jodoh. Itu adalah penipuan kepada pasien, penipuan kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kita lebih baiknya kita transparan dan kita jujur. Sehingga setelah kita menjalankan doa, setelah kita menjalankan ritual, kita menjalankan kiat-kiat tata cara untuk mengundang jodoh, maka kita hanya berhak untuk menanti rahmat dari Tuhan akan datang. Sehingga ada yang cepat juga ada yang lambat, ada yang berhasil juga ada yang gagal. Sehingga kita berbicara ini tidak usah menyanjung kita, tidak usah kita melapisi dengan kebaikan ya. Kalau bilang gagal ya gagal, kalau berhasil ya juga berhasil, kalau cepat bilang cepat, kalau lambat juga lambat. Sehingga kesimpulannya ada yang cepat juga ada yang lambat, ada yang berhasil juga ada yang tidak berhasil. Yang jelas bahwa kiat ini tidak dimiliki siapapun. Kiat ini berasal dari saya mengumpulkan berbagai macam pengasihan, saya jadikan satu, saya bentuk dengan, saya adukan dengan kebudayaan adat istiadat seperti selamatan. Kemudian ada tata cara tersendiri yang hanya kita yang tahu, yang hanya saya sendiri yang mengerti tentang rahasia-rahasia tersebut. Sehingga memang di dalam penyajian seperti kiat-kiat untuk mencari jodoh, penyajian kita untuk melaksanakan yaitu religi, penyajian dengan ritual ini memang ada sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun, yang mengetahui hanya kita sendiri. Pertanyaannya, apakah bisa tentang ilmu mendatangkan jodoh ini bisa dipelajari orang lain? Tentu bisa. Jadi ilmu yang ada di dunia ini pasti bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau ilmu dipelajari siapapun tidak bisa, berarti mereka adalah bohong, mereka adalah penipu. Semua ilmu yang ada di dunia ini pasti bisa dipelajari. Jadi ini Mbah Kendil ini mendapatkan kiat untuk mencarikan jodoh orang ini adalah berasal dari Mbah Kendil berguru kepada orang lain tentang pengasihan, kemudian diolah sendiri bagi. Ya, di kalangan di daerah Kota Blitar, di kalangan seniman di daerah Blitar, di kalangan di desa kami, orang kurang tahu siapa saya. Sehingga daripada saya hanya berkelima kepada pengasihan yang dikecam di masyarakat, maka pengasihan dan gendam dan sebagainya saya telurkan menjadi satu, saya ciptakan menjadi satu. Kemudian saya balik yang dulunya untuk mencelakai orang, yang dulunya untuk mengasihi orang, yang mereka mestinya tidak cinta menjadi cinta, maka saya balik sebagai doa untuk memohon pada Tuhan bahwa doa ini akan bisa untuk mendatangkan jodoh sesuai dengan yaitu religi, sesuai dengan yaitu adat istiadat, sesuai dengan ritual yang kita tentukan. Yang jelas keberhasilan itu bukan dari kita tidak punya apa-apa, berhasil, sukses karena dari Anda sendiri dan karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang keempat, Mbak, apakah mencari jodoh di dalam ritual itu bisa terjadi perpisahan atau perceraian? Perpisahan dan perceraian itu bisa terjadi karena perceraian dan perpisahan, pertemuan orang yang lahir, orang yang mati itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita karena Allah, adanya pertemuan dari Allah, adanya cinta dari Allah, adanya pacar dari Allah, adanya suami dan istri yang berdatangan adalah Allah, adanya perjumpaan itu karena Allah, adanya perpisahan itu karena Allah. Sehingga berpisah dan bertemu itu yang memisahkan, yang menemukan adalah Allah, bukan kehendak kita. Kesimpulannya bahwa orang yang berumah tangga baik pakai tata cara ritual tetap bisa berpisah, karena berpisah dalam arti Allah akan menjalankan sandiwaranya sesuai dengan kodrat dan nasibnya orang masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kelima, Mbak, bila bisa disimpulkan, apakah peralatan yang dipakai di dalam ritual tersebut? Peralatan yang ada di dalam ritual tersebut, peralatan-peralatan yang sangat mudah, yang sangat tidak aneh-aneh, peralatan yang bisa ditempuh, peralatan yang bisa dicari, sehingga peralatan-peralatan yang khusus untuk kita sendiri. Maka yang tahu adalah kita sendiri, yang tahu adalah yang melaksana sendiri. Dan peralatan-peralatan yang mudah untuk penyajian di dalam sebuah upacara ritual itu bisa diketahui oleh siapapun. Tentang mantra japa, mantra kunci-kunci itu tidak dapat kita sebarkan. Kalau mereka ingin belajar, mereka harus belajar secara pribadi atau empat mata. Ini tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Kendil, teman-teman ya, bahwa kiat mencari jodoh ini adalah Mbak Kendil yang menciptakan sendiri berdasarkan dari pengalaman-pengalaman beliau yang mencari ilmu dari berbagai macam guru, bukan hanya satu guru ya. Kemudian sama Mbak Kendil diolah, dijadikan kiat mencari jodoh.
Sehingga teman-teman, Mbah Kendil daripada menggunakan pengasihan untuk membuat orang lain yang tidak cinta menjadi cinta, kemudian membantu orang-orang yang seharusnya tidak melakukan tersebut, Mbah Kendil mengubahnya untuk menjadikan kiat mencari jodoh yang berdasarkan permohonan kepada Allah. Sehingga kesimpulannya, orang bisa mengetahui sesuatu karena orang itu sudah kedadung, sudah merasakan kesakitannya. Pada saat kami mempelajari dengan ilmu pengasihan, kami menebak dada bahwa tidak ada orang pintar kecuali saya sendiri. Setelah saya kedaduk dengan masalah, kemudian saya roboh, kemudian saya bangkit, ternyata pengasihan gendam-gendam akan merugikan kepada siapapun, akan merugikan kepada manusia siapapun, dan akan menghancurkan kepada nasib kita sendiri. Sehingga kita bisa memiliki pengasihan yang anda, tapi di akhir nanti kita akan dijerumuskan, kita akan dihancurkan di Tuhan Sang Maha Esa. Sehingga dengan ilmu pengasihan dan ilmu gendam-gendam, ilmu tersebut akan merugikan, akan menghancurkan masa depan orang lain. Daripada kita menghancurkan masa depan orang lain, maka mantra japa yang bersifat pengasihan, mantra japa yang bersifat dendam, maka saya kumpulkan menjadi satu. Saya ciptakan yaitu acara atau upacara untuk mendatangkan jodoh kepada orang yang sangat membutuhkan jodoh. Sehingga dengan tata tersebut saya meyakinkan bahwa usaha ini usaha yang tidak sia-sia, usaha ini yang tidak berdosa, usaha ini yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan amal-amal yang baik. Tentu kita menolong orang susah pasti ada, yaitu amal pasti ada, yaitu hadiah Sang Pencipta. Sehingga kalau kita menanam baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Kita menanam dengan keburukan, kita pasti akan mendapatkan keburukan. Kita menolong orang, suatu saat nanti kita akan memetik hasil kita menolong pada sesama manusia. Itu yang sangat penting bagi saya. Ya, terus berdasarkan dari pengalaman saya selama di sini, Mbak, ketika Mbak Kendil menolong orang untuk mencarikan jodoh, kemudian merukunkan rumah tangga yang hampir saja berantakan, itu seperti tidak wajar. Apakah dalam kiat-kiat mencari jodoh ini juga menggunakan hal-hal yang gaib, Mbak? Untuk merukunkan rumah tangga yang berantakan, yang mereka harus ahli, harus pakar mengerti tentang pengasihan, mengerti tentang dendam, ilmu-ilmu yang bersekelas asik harus kita tundukkan di hadapan kita. Yang pertama, yang kedua, orang yang bisa merukunkan orang, setidaknya mereka harus memiliki yaitu sabdo mandi. Jadi kalau kita sudah memiliki sabdo mandi, suatu saat nanti Anda akan bisa menolong orang. Sehingga dengan ilmu sabdo mandi, ilmu sepisah dadi, sesungguhnya bakal indoni, artinya sabdo sepisah dadi, itu sangat penting bagi untuk menolong sesama manusia. Sehingga ada ilmu-ilmu yang bersepelajaran atau merupakan sesuatu yang dapat dipelajari yang dinamakan ilmu sabdo dadi. Sehingga kalau kita mau sabdo dadi, kamu akan rukun, kamu akan berhasil. Itu harus ada sabdo-sabdo yang ada di dalam hati kita, sehingga kita berkali-kali menyatakan, kita berkali-kali mencontohkan kepada siapapun, kita berkali-kali membongkar dengan ilmu-ilmu sabdo tadi. Seperti misalkan ada Ujang Chandra, saya menyuruh kepada anak yang berumur 13 tahun, ternyata juga terang. Juga kami pernah menyuruh Mbak Lulu bahwa ada hujan yang sangat berat, Mbak Lulu sudah 2 kali saya perintahkan untuk menerang hujan, ternyata hujan juga terang. Pada saat itu Mbak Lulu tidak punya ilmu menerang hujan, saya memakai dengan sabdo tadi, Mbak Lulu bisa menerang hujan. Maka dari itu yang penting adalah kita mempelajari dengan ilmu sabdo tadi. Ilmu sabdo tadi bisa menjalani perbuatan yang baik, menyucikan hati kita. Apa yang kita ucapkan benar-benar yang ada di dalam hati, kita tidak boleh menipu, dan cara kita harus benar-benar menjurus kebaikan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Kalau dia memiliki sabdo tadi, laku dia, ucapan kita, tidak kita, mereka menipu orang, menyakiti orang, mereka menghina orang, mereka sombong, maka ilmu sabdo tadi tidak akan manjur, Mbak. Ya itu dia teman-teman, kiat atau usaha dalam ritual mencari jodoh. Jadi ini memang seperti pap atau keahliannya Mbah Kendil sejak tahun 1990 sampai sekarang. Mayoritas pasiennya Mbah Kendil adalah orang-orang yang berkaitan tentang jodoh, baik itu bermasalah. Karena pada saat dulu saya membaca di masyarakat, banyak sekali orang menjadi janda-janda, banyak orang menjadi duda-duda. Mereka kebingungan. Bahkan ada jejaka yang umur tua tidak mendapatkan jodoh, bahkan ada perawan yang umur tua juga tidak mendapatkan pasangan. Maka dari orang-orang yang susah itu, maka saya menciptakan yaitu dalam bentuk kawaruh untuk memohon kepada Sang Pencipta yang berbentuk yaitu kiat untuk mengundang jodoh atau kiat untuk mencari jodoh, Mbak. Sehingga berdasarkan apa yang saya miliki ini, karena saya membaca di masyarakat, kemudian saya tentukan bahwa mantra ini, cara ini bisa untuk menolong orang, seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, semoga video pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil Joko Montoro yang akan kita bongkar di channel ini. Mbah Kendil, mungkin ada tambahan, Mbak? Ada tambahan. Yang pertama, bahwa ilmu-ilmu yang saya utarakan tadi berdasarkan dengan kesusahan di masyarakat. Saya ucapkan lagi, banyak masyarakat yang
yang sudah mencari jodoh, yang menanti sampai tua juga tidak mendapat jodoh, kemudian ada yang menduda sampai tua juga tidak mendapatkan jodoh, karena mereka hanya menggantungkan doa saja, tidak berusaha. Maka dari kita juga membantu dengan niat yang baik. Semoga perjalanan kita, ucapan kita, laku kita, niat kita ini Allah akan tahu bahwa kita tidak punya potensi yang lain, kita hanya menolong kepada sesama manusia, kita bisa memecahkan kesusahan manusia dengan kita menanam kebaikan. Maka saya yakin Allah akan mengganti dengan pundi amal yang harus kita terima, Mbak. Apa yang kita tanam pasti kita yang akan memetik. Kemudian di samping itu bahwa adanya kegiatan kami tahun 1987 hingga 1990, dari saya mengumpulkan beberapa yaitu amalan atau mantra-mantra terdoa, kemudian saya ajukan, saya pecahkan, saya bongkar tahun 1990, itu kisah nyata. Sehingga ini bukan rekayasa. Pada saat itu saya prakteknya bukan di Kota Blitar, adalah di Kota Paku, Kabupaten Kediri. Jadi itu sudah berkembang pesat hingga kami dikejar para wartawan. Sehingga ini bukan rekayasa atau bohong-bohongan. Ini tidak ada fakta dan bisa dibongkar dan bisa diselidiki. Sehingga ini bukan merupakan kesombongan, tidak. Ini merupakan acuan usaha kita agar kita itu bisa meraih amal. Dengan cara kita adalah menolong sesama umat, menolong kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Karena orang yang sudah mencari jodoh itu susah sekali, Bang. Iya, Bang. Susah sekali. Apalagi orang yang rumah tangganya berantakan, yang diganggu oleh pelakor, itu susah sekali juga. Maka kita hadir di tengah-tengah itu, barangkali kita bisa menolong. Tapi keberhasilan tetap di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, itulah kehidupan pada hari ini. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah dan amin ya rabbal alamin.